rekan-rekan, terima kasih buat kehadirannya. Teman-teman yang di belakang kami persilahkan mengisi kursi di depan, sehingga teman-teman yang nanti akan datang bisa menempati kursi di belakang. Mohon dipenuhi dulu yang di depan, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai acara kita. Untuk pertama kita akan mendengar salam dari pengurus Oikumene PT Bangkalteng. Untuk Ibu Eli Sinaga dipersilakan. Baik, salam. Yang terkasih Bapak Yulianson yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini. Yang terkasih Pak Pendeta Tommy Sihite juga. Kemudian kepada seluruh Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih pegawai PT Bangkalteng, baik yang hadir di tempat ini pada saat ini maupun kawan-kawan yang ada di ruang Zoom ya, yang mengikuti ibadah kita melalui Zoom meeting pada sore hari ini. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai hari ini kita masih diizinkan untuk berkarya di dunia ya. Sehingga pada sore hari ini pun kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama bertemu untuk beribadah dalam persekutuan Oikumene Pegawai Bangkalteng. Baik, mewakili pengurus Oikumene Pegawai PT Bangkalteng, secara khusus pada sore hari ini kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yulianson, Ketua Pengurus Oikumene Pegawai PT Bangkalteng periode 2022 sampai 2024. Jadi ini adalah kepengurusan yang pertama kemarin ketika Pak Yuli sebagai ketuanya. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa untuk periode tahun 2024 sampai 2026 pun sudah terbentuk pengurus Oikumene dengan ketuanya Pak Spentri, kemudian wakilnya Pak Soleman, dan kebetulan pada hari ini semuanya sedang dinas ya Pak. Jadi kebagian tugas sekretaris nih Pak. Saya masih sekretaris dari periode yang sebelumnya, waktu dengan Pak Yuli juga sekretaris. Jadi di tahun ini pun, yang di periode ini pun masih dipercaya menjadi sekretaris. Baik, tadi sudah kami ucapkan terima kasih ke atas karya sumbangsi pelayanan yang sudah Pak Yuli berikan bagi melalui kepengurusan Oikumene, Persekutuan Oikumene Pegawai Bangkalteng, dan selamat menikmati masa puna tugas ini Pak ya. Dimanapun berada, kapanpun berada, kami yakin bahwa kasih penyertaan Tuhan Yesus pasti selalu ada beserta Bapak dan keluarga. Selalu sehat ya Pak ya, amin. Nanti pada saatnya kami mohon kesediaan Pak Yuli untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata kesan dan pesan untuk kami sekalian yang ada di sini, dan nanti ada sedikit kenang-kenangan juga untuk Pak Yuli dari Persekutuan Oikumene. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita habis ini Pak Yuli ya? Oh ya, oke. Baik, terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat beribadah nanti pada saatnya nanti dipimpin oleh teman-teman dari divisi Kepatuhan dan Tata Kelola serta UKKA PPT ya. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih untuk Ibu Elis. Selanjutnya kami persilakan dengan kasih Kristus Bapak Yulianson selaku Ketua Oikumene periode 2022-2024 untuk memberi kata sambutan. Terima kasih, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, makasih. Salam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati hamba Tuhan Pak Tomisi Hite, pengurus dari Oikumene, Bu. Aduh, bisa lupa saya Ibu. Ya, pemimpin divisi operasional kepatuhan ya. Divisi bagian Pak Empas juga, Ibu Elis pengurus, dan seluruh rekan-rekan kita yang dikasih dalam Tuhan Kristus, terutama juga teman-teman di dalam Zoom meeting, yang ikut di dalam Zoom meeting. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mohon maaf, sebenarnya ini kali ketiga Bu Elis yang manggil ya, karena memang semenjak purna tugas saya lebih banyak di Lamandau, jadi rasanya 2 kali Bu Elis mengundang, kebetulan saya tidak ada di tempat. Nah, bersyukur kemarin kebetulan dalam perjalanan ke Palangkaraya pas juga jadwal kegiatan Oikumene. Rekan-rekan yang saya hormati, tentunya saya berterima kasih pertama kepada Tuhan karena diberikan kekuatan dan kesehatan dan kita boleh dipertemukan di tempat ini kembali dalam kegiatan ibadah Oikumene. Yang kedua, bahwa tentunya dalam masa kepengurusan 2020 ya, 2024, kami juga, saya sebenarnya dengan Pak Immanuel yang kebetulan sama-sama purna tugas, juga berterima kasih dengan teman-teman juga sangat membantu sehingga walaupun sebelum 2020 itu kan ada kevakuman, kita tidak ada kegiatan ibadah, kemudian kita lanjutkan, kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, itu semua karena memang dukungan dari teman pengurus, dukungan dari seluruh divisi dan juga manajemen. Tentunya kita berharap bahwa melalui ibadah Oikumene ini akan senantiasa berlanjut, karena memang ini adalah satu ibadah persekutuan di mana kita boleh ada bersama-sama beribadah, boleh menikmati berkat Tuhan, boleh saling melayani, mengasihi, dan tentunya menjadi berkat. Bahwa tentunya tugas kita tidak semata-mata, tentunya dalam setiap minggu kita ada ibadah, tetapi di dalam kebersamaan kita selaku pegawai Bangkalteng, tempat pertemuan ibadah Oikumene ini sangat bagus, di mana kita bisa saling mendoakan. Yang terpenting juga kita mendoakan sesama dan juga mendoakan pejabat atau pengurus dari Bangkalteng. Karena semuanya itu adalah karena pertolongan Tuhan kita boleh ada hingga sampai saat ini. Kemudian tentunya dalam masa kepengurusan kami berterima kasih kepada seluruh pengurus dan respon yang baik, Bu Elis juga dan teman-teman, seluruh divisi juga dari TI, dari umum, dari perencanaan, sekarang HC ya, bukan umum lagi HC. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian dalam rangka kepengurusan itu juga saya selaku ketua, mungkin saya dengan Pak Immanuel juga mohon maaf sekiranya di dalam pelayanan itu ada hal-hal yang tentunya masih kurang rasanya. Masih ada yang belum terpuaskan dari harapan-harapan teman-teman. Pertama, saya merasa pada saat sekiranya ada keluarga yang duka, mestinya kami harus respect dan respon ada di tempat. Yang pada saat itu sebagai dalam beberapa waktu saya tidak ada tempat karena memang tugas atau pas tidak ada di tempat. Atau kalau memang sudah hari Jumat, pasti perjalanannya ke Lamandau. Teman kami bersyukur Bu Elis dan teman-teman sangat respon sehingga dalam kegiatan itu tetap aktif untuk bisa menjadi bagian untuk melayani. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati,
sekali lagi saya tidak berpanjang lebar kata, sekiranya di dalam pelaksanaan dan kebersamaan masa kami melakukan pengurusan, dalam kepengurusan ada hal-hal yang kurang berkenan, tutur kata, perkataan dan lain sebagainya, sikap atau mungkin komunikasi atau mungkin dalam bergurau dan sebagainya ada yang kurang berkenan, kami memohon permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tentu harapan besar kami juga bahwa teman-teman yang tergabung dalam Ukimene ini tetap akan berjalan lebih baik lagi dari kepemimpinan, dari kepengurusan yang baru. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita berharap kegiatan Ukimene ini tetap berjalan dengan baik dan ini menjadi momen yang baik bagi kita untuk bisa saling mendoakan dan menjadi berkat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih untuk Pak Yulianson buat dukungan berkat-berkatnya, buat kehadirannya selama ini buat Persekutuan Oikumene PT Bangkalteng. Selanjutnya kita akan menyerahkan bingkisan untuk Pak Yulianson diwakili oleh pengurus Ibu Elis Sinaga, dipersilakan. Didampingi Ibu Ridoni, Pak Empas, kami persilakan. Ya, senior ya. Baik, kita akan memasuki ibadah, kita akan memasuki saat teduh, kita tundukkan mata, kita tutup mata kita mengambil saat teduh sebentar. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Kau kumpulkan kami, semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami ingin memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati teman-teman juga yang akan mendengarkan firman Tuhan. Buat Bapak Gembala Pendeta Pak Tommy yang menyaburkan firman Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam tangan-Mu, biar menjadi dupa, biar menjadi sesuatu yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memulai ibadah kita akan jemaat dimohon berdiri. Kita akan membawakan pujian, hari ini kurasa bahagia. Berkumpul
memisahkan kita. Kita akan nyanyikan lagu satu kali. Selanjutnya Pak Pendeta Tommy kami persilahkan untuk protum dan salam. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. bergandengan tangan, boleh bergandengan tangan kalau Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Pertolongan kita yaitu dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, dan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan menyanyikan lagu pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni.
kami ini, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, Kasih-Mu tulus tiada batasnya. kasih-Mu kudus tiada batasnya, Kasih-Mu tulus tiada batasnya. kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Andrian Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Shalom. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami umat-Mu untuk mengawali hari ini. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami firman-Mu, memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, hingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati juga kami untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 25. Saya ulangi lagi. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Baik, dengan perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggilmu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah kudus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Berbahagialah yang setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Terima kasih.
Baik, kita akan mendengarkan lagu puji-pujian dari Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola dan UKK APU PPK. Kami persilakan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Kasih buat Ibu Doni dan teman-teman. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kebenaran firman Tuhan ditaburkan, kita akan menyanyikan pujian dengan sayapmu. Jemaat dimohon berdiri.
selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan menyanyikan lagu ini satu kali lagi. Nanti dengan kasih Kristus saya mohon Pak Pendeta Tommy untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, karyawan-karyawati, pimpinan direksi dan seluruhnya dari Bank Banten Kalimantan yang onset maupun yang dari percaya Tuhan baik kepada kami semua. Kami percaya Tuhan luar biasa memberkati kami. Sampai sore ini kami menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, biarlah pujian kami pujian yang berkenan kepada Allah, menjadi dupa yang berbau harum dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami bersama merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami sedia mendengar. Kami bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Senang bisa bertemu dan Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Coba lihat kiri kanannya sebentar. Apakah mukanya muka kayu atau muka sukacita? Capek. Capek. Saya dengar dari belakang ada kata capek. Capek, betul capek. Betul. Bahwa dalam pergulatan kehidupan kita sekarang mungkin kita menghadapi kelelahan, kecapean dan lain sebagainya. Tapi kalau kita beribadah gini kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih kepada
kelompok Oikumene Bangkalteng yang memberikan saya hari ini kesempatan melayani firman Tuhan. Saya berdoa kiranya rekan-rekan yang di Bangkalteng ini semuanya diberkati Tuhan. Kalau minta diberkati Tuhan, katakan amin nyaring. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya sengaja ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di mana firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan baru. Tadi sebelum mulai ibadah, kita sudah mendengarkan Pak Yulianson. Saya baru dong ketika saya duduk bersama dengan Pak Yulianson, sebenarnya kita sudah bertemu lama sekali. Lama. Ada teman pelayanan dari Bogor dan Jakarta yang saya ajak ke Lamandau, bertemu dengan teman-teman dan jemaat di Lamandau termasuk Pak Yulianson. Jadi hari ini bertemu, saya tanya tadi Pak Yulianson, kapan, apakah sudah purna tugas? Sudah. Kapan? Per Agustus. Saya lihat Pak Yulianson tetap sukacita. Saya berharap kita semuanya tetap sukacita. Berapa tahun lagi yang muda-muda ini mau pensiun? Masih lama ya? Yang tua-tua ini sudah pensiun atau belum? Enggak ada yang tua. Kalau ditanya enggak ada. Kalau ditanya enggak ada yang tua, tapi dari tadi saya melihat muka-muka keras semuanya. Karena mungkin menghitung uang kerjanya. Tapi hari ini saya percaya kita semuanya sukacita. Coba lihat kiri kananmu, katakan sukacita. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita buka kitab Mazmur 23. Rekan-rekan yang daring pun bisa bersama-sama dengan kita menikmati firman Tuhan. Mazmur 23. Ayat ini biasa sekali kita baca. Dalam Alkitab dikatakan ini adalah Mazmur gembala. Mazmur penggembalaan. Mazmur 23 kita baca seluruh ayat ini, tetapi hari ini kita baca bersama ayat 4 saja. Mari kita baca bersama Mazmur 23 ayat 4. Ya. Kalau sudah ketemu, baca sama-sama dengan saya, mulai. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari katakan amin. Saya berikan kesempatan 5 detik Bapak Ibu Saudara, baca kembali ayat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapatkan kontras enggak ayat ini? Setuju enggak Bapak Ibu Saudara dengan ayat ini? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Setuju enggak Bapak Ibu Saudara dengan ayat ini? Saya kurang setuju. Ada yang mau ikut saya? Nanti kita dapatkan penjelasan. Saya tidak mencela Alkitab, tidak. Tapi kalimatnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Siapa kita di sini yang suka mengalami persoalan tapi tidak takut bahaya? Itu poin saya hari ini, saudara-saudara. Mari sebut bersama dengan saya, lembah kekelaman. Setiap hari kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan baru. Tuhan berikanlah saya kemampuan untuk dapat melewati, menjalani kehidupan saya. Hidup saya seperti saya berhadapan dengan lembah kekelaman. Tapi pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Di sini ada satu pernyataan manusia yang sangat kontras dihubungkan dengan kemahakuasaan Tuhan. Setiap kita pasti mengalami lembah kekelaman. Mari sebut bersama dengan saya sekali lagi, lembah kekelaman. Coba saudara pikir, siapa di sini saudara yang tidak pernah mengalami lembah kekelaman? Angkat tangan sebentar. Ada? Oh, Pak Pendeta, saya ini sudah hebat, lempeng aja hidup saya. Saya mendapatkan hal-hal yang baik-baik saja. Belum tentu, saudara. Persoalan demi persoalan, saudara duduk pagi hari sampai dengan sore hari, yang saudara-saudara yang berada di CS, bertemu dengan orang, bertemu dengan berbagai watak dan karakter manusia, saudara pasti mengalami pergesekan.
Itu baru bertemu dengan orang. Belum lagi saudara, kalau misalnya saudara pergi dari rumah berhadapan dengan masalah di rumahmu masing-masing. Engkau punya lembah kekelamanmu masing-masing. Coba renungkan sebentar, apa lembah kekelaman hidupmu hari-hari ini? Persoalan apa yang sedang kau hadapi? 10 tahun yang lalu saudara-saudara, saya mengalami stroke. Separuh badan saya sebelah kanan ini tidak bisa bergerak sama sekali. Hari ini kalau saya bisa berdiri berkhotbah di depan saudara-saudara, saya bilang puji Tuhan. 10 tahun yang lalu 1 Juli 2014 saya mengalami lembah kekelaman. Bahkan 1-2 minggu setelah saya mengalami stroke itu saudara-saudara, saya bilang sama istri saya, "Ma, saya ini mau pulang saja, Ma, saya sudah capek." Istri saya menangis. Dia bilang, "Kami butuh papa." Akhirnya siang dan malam, pagi dan sore dia bernyanyi pujian lagu-lagu rohani di telinga saya. Dia berdoa siang dan malam. Sehingga saya lambat laun saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saya minta ampun sama Tuhan. Dulu di sini ada Ibu Ami. Dulu saya nggak bisa ngomong begini, saudara-saudara. Ngomong saya belebet gitu. 10 tahun yang lalu. Saya tidak bisa ngomong. Saya tidak bisa melakukan apa saja. Berdiri saja tidak bisa, berjalan nggak bisa. Tapi puji Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan, saya dapat menjalani lembah kekelaman saya. Itu sebabnya saya katakan tadi, betul tidak ayat ini? Saya katakan ya, betul. Karena di sini ada pernyataan daging manusia, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dihubungkan dengan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan sangat berkuasa. Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa. Kita mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita baca di ayat 1, saudara-saudara. Ayat 1, mari baca sama-sama dengan saya, Mazmur Daud. Sama-sama mulai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Mari katakan amin. Walaupun kita mengalami lembah kekelaman, ini pernyataannya karena Tuhan adalah gembalaku. Dalam terjemahan Inggris dibaca kata, because the Lord is my shepherd. Karena Tuhan adalah gembalaku, aku tidak pernah takut. Aku tidak pernah khawatir. Aku tidak pernah cemas. Aku tidak pernah kekurangan. Ini juga pernyataan kontras loh. Saya bertemu dengan banyak orang, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya bertemu dengan orang kaya yang luar biasa kaya. Saya bertemu dengan orang miskin yang miskin semiskin-miskinnya. Pernyataannya sama, persoalannya sama. Kalau orang miskin itu kan kebutuhan mendasarnya makan sulit. Kalau orang kaya kebutuhannya, nanti kita akan baca ayatnya, kebutuhan damai sejahtera. Jadi semua orang punya persoalan masing-masing. Tapi dalam segala hal, ayat ini menegaskan karena Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala kita. Amin. Haleluya. Saya tidak ngomong tentang merek gereja, saya tidak ngomong tentang di mana Bapak Ibu Saudara bergereja, tapi yakinkan hatimu hari ini bahwa saya bergembala kepada Yesus yang adalah pemelihara jiwa saya. Tuhan adalah gembala saya dan saya adalah dombanya. Saya dilawat oleh Tuhan. Itu pernyataan iman kita kepada Tuhan. Walaupun kita mengalami lembah kekelaman, enggak masalah. Jangan takut. Karena Tuhan adalah gembala kita. Amin. Amin. Karena Tuhan adalah gembala kita. Kalau kita berjalan sendiri tanpa kekuatan dari kuasa Allah, kita akan jatuh Bapak Saudara. Kita akan jatuh. Saya mengikuti perkembangan teman-teman di Bangkal Tengah ini luar biasa, luar biasa. Persoalan-persoalan bank ini luar biasa. Tapi yakinkan hatimu hari ini bahwa karena penyertaan Tuhan, saya sangat percaya bahwa sekian orang yang berdoa di satu tempat akan memunculkan, akan melahirkan, akan meminta kuasa Allah, menurunkan kuasa Allah dari sorga. Sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bangsa Israel itu kan berasal dari 12 suku. Suku Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara suka membaca Alkitab, ada yang namanya halaman.
Mari sebut bersama dengan saya, halaman. Kemudian di dalamnya ada ruang kudus. Sebut bersama dengan saya, ruang kudus. Kemudian di dalamnya lagi ada namanya ruang maha kudus. Sebut bersama dengan saya. Saudara, yang berada di halaman adalah seluruh bangsa Israel. Sekeliling halaman. Mereka berkeliling. Kita berkata bahwa setahun sekali imam besar akan membawa korban bakaran, yaitu darah anak domba. Dia masuk ke dalam ruang maha kudus. Jadi ruang maha kudus itu berisi tutupan grafirat, tempat imam besar mempersembahkan korban. Itu tidak bisa dimasuki semua orang. Kita saya bilang, manusia yang lain, seluruh bangsa Israel tidak bisa masuk. Yang dapat masuk imam-imam itu masuk hanya ke ruang maha kudus. Sedangkan halaman itu adalah milik umat Allah. Tapi karena korban salib, kita dimampukan. Ketika Yesus berkorban di salib, tirai dari hubungan antara ruang kudus sampai ruang maha kudus itu robek dari atas sampai ke bawah. Sehingga bangsa ini dapat menyembah Allah, mengatakan ya Abba, ya Bapa. Tuhan yang maha besar. Itu sebabnya hari ini kita berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Secara bersendagura, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya pernah ngobrol dengan seorang pimpinan daerah, saya sebut dengan hormat Bapak Agustin Teras Narang. Saya sebutkan, saya bilang bahwa kita adalah umat yang betul-betul umat yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita memanggil Tuhan kita siapa? Bapa kami yang di sorga. Bapa. Itu sebutan yang sangat akrab. Bapa. Tuhan Yesus Bapa. Kita sebut dengan penuh kerinduan. Bapa. Engkau adalah Tuhan kami. Setelah korban Yesus di kayu salib tadi, saya ulang ke korban salib tadi, tirai antara ruang kudus dan ruang maha kudus robek dari atas sampai ke bawah, sehingga umat dapat melihat apa yang terjadi di ruang maha kudus. Saudara, satu kali setahun imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus, dia disertai dengan kelengkapan bajunya. Di bawah bajunya ini ada semacam giring-giring anting gitu ya, supaya anting ini berbunyi. Kalau Allah terima korban bakaran tahun itu, maka ada sekinah kemuliaan Allah turun dari surga, turun menaungi kemah tabernakel itu. Maka seluruh umat itu berkata, Hosana, terpujilah Tuhan, Allah besar. Itu pada zaman bangsa Israel, Bapak terkasih dalam Tuhan. Tapi bersyukur kita, ketika Yesus datang mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya, tidak hanya orang Israel melihat dari luar saja, kita dapat berseru, ya Abba, ya Bapa. Itu sebabnya ayat 1 berkata, karena Tuhan adalah gembalaku, karena Tuhan adalah Bapaku, Bapa, Raja, Tuhan yang maha besar, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hari ini pun kita bersama memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Esensi kita ibadah begini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan adalah kita bertemu Tuhan. Mari katakan amin. Esensi kita beribadah begini, kita bertemu Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara tidak melihat Tuhan secara kasat mata begini, mata jasmani tidak. Tapi hati Bapak Ibu Saudara, roh Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan, saya sudah capek sepanjang hari bekerja. Hari ini saya mau duduk memuji Tuhan. Saya sangat percaya orang yang rindu kepada hadirat Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kepenatanmu, kelelahanmu, masalahmu, lembah kekelamanmu menjadi sirna, menjadi hilang karena Tuhan menolong engkau. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berterima kasih, Tuhan baik menolong kita semuanya. Mari kita sekarang buka yang pertama, saudara-saudara. Kenapa kita harus berkata sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan damai sejahtera.
Yang pertama, Tuhan memberikan damai sejahtera. Mari katakan bersama dengan saya, Tuhan memberikan, coba katakan kiri kananmu, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Kita buka sekarang Yohanes 14. Ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Kalau Bapak Saudara ketemu, sudah bisa dibantu saya ditayangkan, ya mari kita baca sama-sama. Mari baca sama-sama, mulai. Damai sejahtera dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah. Mari katakan amin. Ayat ini berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Allah adalah Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Mari katakan amin. Dalam terjemahan lama, saudara-saudara, bukan terjemahan lama, dalam perjanjian lama, Kejadian 12, panggilan Abraham, nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah saja karena waktunya singkat. Panggilan Abraham di ayat 1, 2, 3 disebutkan, siapa yang memberkati engkau, siapa yang shalom aleihim kepadamu. Ini sama dengan ayat ini, damai sejahtera, itu perjanjian lama. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom aleihim. Sebenarnya saya pun tadi kurang menyampaikan kata shalom, sebenarnya kita harus sebutkan shalom aleihim. Kemudian jemaat akan menjawab dengan aleihim shalom. Harus begitu, saudara. Dalam bahasa Arab dipakai assalamualaikum. Maka yang menerima salam itu berkata apa? Waalaikumsalam. Itu sebenarnya Alkitab. Tapi tidak apa-apalah, karena kita sudah biasa. Saya dari muda-muda saya orang organisasi, saudara-saudara. Saya biasa di GMKI katakan shalom. Memang kurang ya, shalom aleihim. Sebenarnya shalom aleihim dijawab oleh jemaat aleihim shalom. Ya, dalam perjanjian baru, shalom aleihim ini dipakai kata irine, damai sejahtera. Irine, siapa di sini yang punya nama Airin? Enggak ada ya? Kalau saudara suka anak saudara pakai nama Airin, artinya adalah shalom, artinya adalah damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera kepada setiap orang percaya. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Allah tetap memberikan damai sejahteranya. Amin. Allah tetap memberikan damai sejahteranya. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Allah memberikan damai sejahteranya. Damai sejahtera Allah itu kekal. Kita bertemu dengan televisi, saudara-saudara pulang ke rumah ketemu televisi, ketemu Sule, ketemu Andrea Taluani, kita ketawa, betul. Kita ketemu karena dia ngelucu, ngebanyol, kita ketawa. Kita lupa sejenak dengan persoalan kita. Tapi lepas dari televisi tersebut, kita matikan televisi, kita jalan ke rumah, ke satu ruangan rumah kita yang lainnya, kita langsung sedih lagi. Karena apa? Karena kita sedang bertemu dengan lembah kekelaman kita. Jadi damai sejahtera dunia ini dan damai sejahtera yang semu. Berdoalah sama Tuhan. Hari ini bersyukur kita bertemu, karena sebagai hamba Tuhan saya mengatakan bahwa Tuhan sumber damai sejahtera, memberikan damai sejahtera kepada setiap pribadi yang membutuhkan damai sejahtera. Haleluya. Walaupun kita mengalami lembah kekelaman, Alkitab berkata jangan takut dengan bahaya. Jangan takut. Tuhan beserta. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita lihat sekarang Keluaran 13.
ayat 21 dan 22. Ya, Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Mari baca sama-sama dengan saya. Mulai. Tuhan berjalan di depan mereka dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Mari katakan amin. Harus kita sadari saudara-saudara bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Dalam catatan sejarah bangsa Israel yang meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan itu, perempuan dan anak-anak saja 3 juta jiwa. Mereka berputar-putar di padang belantara. Bapak saudara yang pernah ke Timur Tengah, ziarah Israel, siapa yang pernah ziarah Israel bisa angkat tangan sebentar? Ada yang sudah pernah? Belum ada? Aduh, bertobatlah. Israel saudara-saudara, siang hari panas, luar biasa panas. Batu kita pegang begini, kita mendidih saudara. Panas, malam hari dingin menyengat. Tapi ayat ini berkata, siang hari tiang, saya tidak dengar suara, siang hari tiang, malam hari tiang, apa maksudnya saudara? Siang hari tiang awan itu apa? AC sorga Allah berikan. Hari ini kita didapatkan AC alam saja, AC elektronik saudara. AC elektronik ini sifatnya sementara, tapi Allah luar biasa, bagi jutaan orang Allah berikan tiang awan. Saya mau katakan kepada kita hari ini, kepada setiap pribadi yang tetap merindukan Tuhan walaupun dia mengalami lembah kekelaman, siang hari Tuhan berikan keteduhan. Haleluya. Tuhan berikan teduh. Malam hari apa? Tiang api menghadapi kejamnya dingin malam. Allah berikan tiang api. Yakinkan hatimu hari ini, lembah kekelaman boleh engkau hadapi, tapi hidupmu diterangi oleh firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Siang hari tiang awan Allah dan malam hari tiang api Allah beserta dengan hidupmu. Menjamah hidupmu, memberkati hidupmu. Bersyukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita malam hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Yakinkan hatimu hari ini, Tuhan terima kasih saya dapat firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Yang pertama, yang kedua, Tuhan memberikan saya tiang awan dan tiang api. Saya boleh saja menghadapi lembah kekelaman. Saya boleh saja menghadapi masalah. Tapi saya percaya Tuhan beserta dengan saya, memberkati saya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih dan kemurahan-Mu, untuk kuasa Allah yang luar biasa menolong dan memberkati kami. Pada sore malam hari ini bersama teman-teman direksi dan karyawati Bangkalteng, kami umat Kristen di Bangkalteng berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan baik menolong dan memberkati kami. Tuhan baik menjamah kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak dan Sorga. Kami akan berdoa bersama, berdoa syafaat. Yang pertama kami berdoa buat manajemen Bangkalteng, seluruh jajaran komisaris dan direksi diberkati oleh Tuhan dalam menghasilkan berbagai program, melaksanakan berbagai program, ide gagasan yang baik untuk kemajuan Bangkalteng. Mereka semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat seluruh pegawai Bangkalteng, nasabah Bangkalteng, pegawai di seluruh tempat di seluruh Kalimantan Tengah mendapat lawatan Tuhan. Walaupun dalam pekerjaan maha berat, tapi kami percaya Tuhan memberikan kami tiang awan dan tiang api. Umat Allah, umat yang disertai oleh Allah, diberkati oleh Allah.
mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang purna tugas, Pak Yulianson yang purna tugas sejak Agustus yang lalu, dan beberapa Bapak Ibu yang lainnya Tuhan yang purna tugas, mereka semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Seluruh keluarga dari seluruh karyawan, karyawati, pimpinan bank ini semuanya diberkati oleh Tuhan, dan terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Sehat jasmani dan rohani diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat acara HUT Bank Kalteng yang ke-63 tahun dan malam puncak perayaan HUT Bank Kalteng, agar semua dapat berjalan dengan lancar, semua dikerjakan dengan baik untuk kemajuan Bank Kalteng dan untuk kemajuan Kalimantan Tengah. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati. Berkatilah seluruhnya Tuhan. Segala kuasa jahat, kuasa kegelapan, hal negatif yang mengganggu, kami buang, kami hancurkan, kami usirkan dia dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Inilah pujian kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang beribadah onsite maupun daring hari ini Tuhan, yang bersama-sama kami onsite dan teman-teman yang daring ibadah. Terima kasih untuk kebersamaan di antara kami. Kami menikmati Tuhan dan kasih kemurahan Tuhan. Betapa Tuhan baik menolong memberkati. Segala puji bagi nama Tuhan. Kalau kami akan berpisah nanti pada waktunya kami pulang ke rumah kami pulang, yang teman-teman yang masih bekerja akan melanjutkan pekerjaannya. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami muliakan Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami agungkan Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah firman yang kami terima bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Tuhan sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang kami sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan pemimpin pujian. Terima kasih buat Pak Pendeta Tommy. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan Hatiku Percaya. Namun sebelumnya kita berdoa untuk persembahan. Bapak Surgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkati Tuhan apa yang kami berikan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Biar apa yang kami berikan dapat menjadi untuk memperlebar kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang memberikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan Hatiku Percaya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan nyanyikan doa Yabes dan selanjutnya akan ditutup oleh doa berkat oleh Bapak Pendeta Tommy Site. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Arahkan pandangan hatimu dan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan kasih dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sejak sore malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami bersyukur terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dipersilakan, mohon bertahan sebentar, kita akan mendengarkan pengumuman dan pemberian pengumuman dari pengurus Oikumene. Persilakan untuk Ibu Holly. Shalom, selamat sore menjelang malam. Kami
mewakili pengurus Oikumete mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tommy Sihite yang sudah melayani kita dalam ibadah sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih juga kepada petugas ibadah kita hari ini dari Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola dan UKK APU PPT. Tuhan memberkati pelayanan yang sudah saudara sekalian lakukan. Pengumuman selanjutnya, persembahan dalam ibadah kita hari ini berjumlah Rp825.000. Selanjutnya, penyerahan tanda kasih kepada Pendeta Tommy Sihite yang akan diserahkan oleh Bu Elis atau Bu Ridoni ya. Oh, ya. Bapak Pendeta Tommy, disilahkan. Ya, terima kasih Bapak. Petugas ibadah untuk bulan November ya, terakhir di tahun 2024 ini, ada bocorankah dari saya lupa, mohon maaf. Divisi apa ya terakhir, saya lupa. Mungkin nanti kita umumkan di grup aja ya untuk petugas yang selanjutnya. Mohon maaf atas keterbatasan kami. Terima kasih semuanya, selamat malam, shalom. Oh, foto bersama, oke. Semua ya Bu Doni ya, oke, terima kasih. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi Kalian tadi untuk petugas bulan depan ya, dari divisi Korsek ada divisi Korsek dan legal serta digital kalau ada orang. Baik ya, gimana posisinya bagaimana ya, petugas ini multimedia ini luar biasa ini.